Welcome back to my YouTube channel. Selamat datang channel Lapak Solusi. Perkenalkan, nama saya Deden Dias. Untuk kalian yang baru mampir ke channel ini, dia kasih tahu lagi di sini channelnya berisikan informasi, tutorial dan unboxing. Dan kali ini dia akan memberikan informasi seputar di BPPLK Bekasi. BPPLK Bekasi atau singkatan dari Balai Besar Pengembangan Latihan Bekasi yang bertempat di Jalan Guntur nomor 1 Kayuringin Jaya, Kecamatan Kota Bekasi, Kota Bekasi, teman-teman. Buat kalian yang ingin daftar ke BPPLK Bekasi ataupun buat kalian yang belum daftar, kalian bisa tonton videonya di sini karena di sini dia akan memberikan informasi tentang BPPLK Bekasi dan dia akan share pengalaman dia ketika di BPPLK Bekasi. Tetap stay tune terus di channel Lapak Solusi ya teman-teman. Ini dia. Yo, welcome to my YouTube channel teman-teman. Selamat datang di Lapak Solusi. Jika Anda mempunyai kendala atau masalah apapun, Anda bisa ketik kolom komentar masalahnya apa. Nanti dia akan buatin videonya, siapa tahu ada solusinya teman-teman. Sebelumnya tolong subscribe dulu karena satu subscribe dari kalian sangat berguna untuk dia untuk memajukan channel ini dan untuk semangat bikin videonya. Sebelum lanjut ke pembahasan teman-teman, dia akan tunggu selama 5 detik untuk subscribe video ini karena satu subscribe dari kalian sangat membantu dia untuk memajukan channel ini dan gratis ya subscribe itu. Saya tunggu 5 detik. 1 2 3 4 5. Terima kasih jika kalian udah subscribe channel ini dan terima kasih juga jika kalian udah menonton video ini. Oke, Kak, berapa lama sih Kak pelatihan di BPPLK Bekasi? Untuk berapa lama? Tergantung jurusannya teman-teman. Ada yang 1 bulan, ada yang 1 bulan setengah, ada yang 3 bulan, ada yang juga 6 bulan gitu. Tergantung jurusannya. Kalau misalkan kemarin dia jurusannya IT teman-teman, jurusannya atau kelasnya itu mobile programming. Nah, selama 1 bulan setengah kalau misalkan IT. Teman dia sewaktu di Bekasi jurusannya elektro ya, selama 1 bulan teman-teman. Yang dia tahu itu segitu aja. Jadi tergantung jurusannya teman-teman. Yang kedua, jurusannya ada apa aja di BPPLK Bekasi? Kalau ditanya jurusan, banyak banget jurusannya teman-teman. Lupa lagi Dias ya. Tapi yang seingat Dias itu ada tata boga, servis HP, perhotelan, ada juga permesinan, ada juga IT. IT itu ada web programming, ada mobile programming. Pokoknya banyak banget teman-teman. Dia nggak bisa sebutin satu-satu ya, kayak gitu. Kak, bagaimana dong cara daftarnya? Oke, dia akan kasih tahu cara daftarnya teman-teman. Sebelumnya ada 2 cara ya teman-teman. Yang pertama ada online, yang kedua ada offline. Nah, kan sekarang ini lagi wabah corona. Nah, jadi yang daftar itu harus online teman-teman, dan juga yang daftar online itu harus di daerah Kota Bekasi kayak gitu. Jadi harus pulang pergi, nggak ada yang menginap kayak gitu kalau misalkan lagi wabah corona. Nah, dia akan kasih tahu cara daftar di BPPLK Bekasi secara online. Jadi buka situsnya teman-teman, nanti dia akan sediakan link dari deskripsi. Nah, nanti daftar online itu ikuti petunjuknya teman-teman. Misalkan harus apa, ikuti langkah-langkahnya, nanti daftar aja. Nanti kalau misalkan udah, nanti ada panggilan teman-teman, panggilan untuk dites. Nanti kalau misalkan udah dites, udah lulus, udah ada pengumuman, nah nanti kalian akan dikonfirmasi lagi kayak gitu. Nanti tinggal berangkat ke Bekasi kayak gitu. Sebelumnya kalau misalkan offline teman-teman, daftarnya kan waktu itu kan bisa, cuman ini lagi corona, tapi dia jelasin aja. Kalau misalkan offline, tanyain ya ke disnaker setempat, tanyain kalau misalkan kuota untuk daftar ke BPPLK Bekasi ada nggak. Kalau misalkan ada, nanti daftar. Nanti harus tes dulu teman-teman kayak gitu. Kalau misalkan udah lulus, nanti berangkat gitu ke BPPLK Bekasi kalau misalkan offline. Kak, mau tanya dong, bawa apa aja ketika mau ke BPPLK Bekasi? Oke, dia akan jawab teman-teman. Yang pertama, bawa pakaian misalkan baju, celana, pakaian buat tidur. Dan dia saranin teman-teman, kalau misalkan mau bawa pakaian atau mau bawa baju ke BPPLK Bekasi, utamakan jangan terlalu banyak baju kaos teman-teman. Kalau misalkan baju kaos nggak bisa, dilarang untuk keluar. Kalau misalkan buat tidur nggak apa-apa. Kalau misalkan mau memakai baju kaos, kalau misalkan buat main ke wilayah BPPLK Bekasi, jangan memakai baju kaos, nanti akan kena hukuman teman-teman. Utamakan baju berkerah, bawa aja baju berkerah kayak gini. Nah, baju berkerah, jadi biar nggak dimarahin atau biar nggak dihukum sama panitia di BPPLK Bekasi. Nah, yang kedua, bawa juga alat sholat teman-teman. Alat sholat itu penting karena kan di sana kan ada masjid. Nah, nanti
bawa alat-alat sholat buat sholat ya di masjid kayak gitu ya. Nah yang ketiga, bawa juga alat mandi teman-teman, jangan lupa bawa alat mandi. Kalau misalkan nggak bawa alat mandi, mandinya pakai apa gitu. Masa nggak mandi. Nah yang keempat itu harus bawa uang teman-teman. Kenapa harus bawa uang? Karena kan di Bekasi itu kan, di latihan di Bekasi itu kan Sabtu Minggu kan, Sabtu setengah hari, Minggu libur. Nah jika kalian mau main gitu, mau jajan, nah harus bawa uang supaya bisa liburan. Lumayan kan sambil liburan di Bekasi kayak gitu. Dan juga di Bekasi tempatnya itu strategis teman-teman, deket pasar, dan juga di kotanya nggak terlalu kampung banget, pokoknya teman-teman. Makanya harus bawa uang supaya bisa berlibur, bisa liburan, bisa main gitu ya. Sekarang kita akan membahas soal fasilitas yang ada di BBPLK Bekasi. Yang pertama ada asrama teman-teman. Ada asrama cowok dan asrama cewek, dipisahkan. Misalkan asrama cewek di sana, asrama cowok di sana, jadi saling berlawanan kayak gitu. Kalau misalkan asrama cewek, dia kasih bocoran, pokoknya asrama cewek itu kayak hotel teman-teman, tempatnya bagus banget, ada TV, ada AC, pokoknya teman-teman, pokoknya indah lah. Kalau misalkan asrama cowok biasa-biasa aja, cuman ada AC doang, di tempatnya juga biasa-biasa aja, cuma di kamarnya itu besar teman-teman kalau misalkan untuk cowok, karena yang satu kamarnya itu ada 6 orang, jadi besar untuk kamar cowok gitu, bisa kumpul-kumpul bareng, bisa ngobrol-ngobrol bareng teman-teman kayak gitu. Nah yang kedua, di sana disediakan makan itu seharinya 3 kali teman-teman, ada pagi, ada siang, ada malam. Kalau misalkan pagi 6:30 udah ada di tempat makan gitu. Kalau jam 6:30 udah ada di tempat makan. Kalau misalkan makan siangnya jam 12 teman-teman, jam 12 makan siang. Makan malamnya itu teman-teman sesudah maghrib. Nah jadi makan malamnya itu sesudah maghrib, ketika udah sholat maghrib kayak gitu. Nah di sana juga nanti akan diberi yang namanya snack selama 2 kali dalam 1 hari teman-teman kayak gitu. Jadi diberi snacknya itu ketika jam 10 pagi, dan juga diberi snacknya ketika makan malam jam 6:30 malam ya kayak gitu. Di sana juga akan diberikan yang namanya baju praktek. Baju prakteknya ada 2, dan juga baju olahraganya plus celana olahraga dikasih teman-teman. Jadi baju praktek 2, celana olahraga sama bajunya 1, jadi 3 dikasih bajunya. Kemudian di sana juga dikasih ATK sesuai jurusannya, sesuai kebutuhan. Kalau misalkan mobile programming atau IT, diberi flash disk teman-teman kayak gitu, buku, flash disk, yang lain-lain lah kayak gitu. Kemudian di sana juga kemudian di sana juga disediakan yang namanya fasilitas buat olahraga. Ada tempat futsal, ada tempat badminton, ada tempat tenis kayak gitu. Pokoknya banyak banget yang disediakan untuk olahraga di sana ya. Nah sertifikat atau sertifikasi, kalau misalkan sertifikat nanti akan diberikan otomatis sesudah kita mengikuti pelatihan di sana. Kalau misalkan sertifikasi, kita harus ujian dulu teman-teman, dan diawasinya oleh asesor itu pengawas dari pemerintahan, diawasi gitu. Nanti kalau misalkan lulus ya lulus, dapat sertifikasi. Kalau misalkan nggak lulus, nggak dapat sertifikasi. Dia harus kasih tahu kalau misalkan sertifikasi itu sangat penting teman-teman, berlaku se-Asia, dan juga nanti akan diberlakukan setara dengan D3. Kalau misalkan sertifikasi itu berguna banget kalau sertifikasi ya teman-teman. Pokoknya usahakan harus dapat sertifikasi kalau misalkan pelatihan di BBPLK Bekasi kayak gitu. Nah sekarang kita akan membahas tentang uang sakunya teman-teman, yang akan diberikan ketika selesai pelatihan di BBPLK Bekasi. Nah jadi uang sakunya itu 500.000 teman-teman ya, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, disamaratakan semuanya 500.000. Nah yang membedakan ditambah itu dengan uang transport teman-teman. Kalau misalkan daerahnya semakin jauh, nah uang transportnya juga semakin mahal pula kayak gitu. Misalkan dia kan dari Bandung kan dekat, nah uang transportnya itu 250.000, soalnya kan dekat. Nah kalau misalkan orang Gorontalo, nah dikasih transportnya itu lebih mahal. Karena apa? Karena harus bayar tiket pesawat kayak gitu. Perbedaannya hanya di transport aja. Kalau misalkan uang sakunya itu 500.000, semua sama ratakan kayak gitu.
Nah di video selanjutnya dia akan membuat kegiatan apa aja sih yang dilakukan di BPPLK Bekasi, kegiatan apa aja, terus peraturan apa aja yang terapkan di BPPLK Bekasi. Nah dia akan membuat videonya, tetap stay tune terus dan klik notifikasinya agar nanti nggak ketinggalan videonya. Oke, bye bye.